Putri Duyung adalah makhluk mitos yang berada di perairan laut dan menyerupai manusia di bagian kepalanya. Sedangkan pada bagian bawah tubuhnya terdapat ekor ikan. Ia adalah salah satu makhluk semi-dewa di zaman kuno mitologi. Dia pula adalah salah satu makhluk yang sangat terkenal dalam sejarah Eropa. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan informasi tentang fakta Putri Duyung yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami akan menjelaskan kepada Anda realitas Putri Duyung. Karena sejak zaman kuno orang telah mendengar berbagai mitos tentang keberadaan Putri Duyung. Dan beberapa orang telah mempercayainya dan beberapa dari mereka tidak mempercayai hal ini. Dia adalah seorang putri makhluk imajiner yang tidak ada dalam kenyataan. Orang-orang mulai membuat gambaran khayalan tentang makhluk mitos ini. Mereka membayangkan bahwa dari bagian atas seperti tubuh wanita dan dari bawah seperti ikan. Dan dia juga memiliki rambut yang panjang menutupi tubuh telanjangnya di bagian atas. Tetapi tidak diketahui apakah itu fakta atau fiksi. Dan Putri Duyung seperti yang banyak diperbincangkan, bahwa ia memiliki kecantikan yang luar biasa dan ia adalah wanita yang sangat cantik dan glamor. Putri Duyung merupakan salah satu makhluk yang hidup dalam waktu yang lama, tetapi dia tidak abadi selamanya. Dia merupakan makhluk tanpa jiwa yang memiliki banyak kemampuan magis. Di antara informasi tentang realitas Putri Duyung adalah sebagai berikut. Legenda ini dimulai pada abad pertengahan. Dia adalah salah satu makhluk yang menggoda para pelaut karena memiliki suara yang indah dan khas. Putri Duyung membunyikan alarm mercusuar untuk membuat mereka ikut bernyanyi, dan kemudian ia memikat mereka untuk menuju kematian. Putri Duyung dapat membuat badai dan dapat pula menghilangkannya kapanpun dia mau. Putri Duyung menyebabkan banyak petaka dan ombak yang berbeda-beda. Dia juga banyak menyebabkan orang mati dengan memikat mereka, atau dengan menenggelamkan kapal mereka ke laut. Ia juga dapat menahan pria dan mengajukan banyak pertanyaan dan teka-teki yang berbeda-beda. Ketika mereka menjawab dengan jawaban yang benar, maka mereka dibebaskan. Tetapi jika mereka menjawab dengan jawaban yang salah, maka dia akan membunuh mereka. Itulah beberapa informasi tentang mitos Putri Duyung. Apakah Putri Duyung disebutkan dalam Al-Quran? Dan memang Putri Duyung tidak disebutkan dalam Al-Quran. Jika disebutkan, maka orang dapat diyakinkan untuk mengetahui apakah ia fakta atau fiksi. Tetapi karena tidak disebutkan, hal ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Banyak yang mengatakan bahwa itu adalah fakta dan telah membunuh banyak pelaut. Dan banyak pula yang mengatakan bahwa itu hanyalah mitos atau fiksi belaka. Tidak ada cerita seperti itu kecuali dalam mitos kuno yang didasarkan pada inspirasi imajinasi. Dan ada pula di banyak negara yang menemukan keberadaan Putri Duyung. Wallahu a'lam apakah itu fakta atau fiksi saja. Dan ini adalah jawaban apakah Putri Duyung disebutkan dalam Al-Quran. Kami akan sedikit menyebutkan tentang kisah Putri Duyung yang sebenarnya. Setelah mengklarifikasi banyak informasi tentang realitas Putri Duyung, kita dapat mengklarifikasi kisah Putri Duyung yang sebenarnya. Karena Putri Duyung yang pertama kali muncul berada pada peradaban Yunani. Dan ninfa termasuk di antara yang disebutkan dalam mitologi Yunani kuno ini. Sama saja apakah Putri Duyung laut ataukah Putri Duyung darat. Sedikit penjelasan dulu tentang ninfa. Apa itu ninfa? Yang kami kutip dari Wikipedia. Disebutkan di Wikipedia, disebutkan bahwa ninfa atau ninfe adalah salah satu jenis makhluk legendaris yang berwujud wanita dan diasosiasikan dengan lokasi tempat tertentu. Mereka diidentikan dengan peri atau bidadari yang tinggal di alam bebas. Ninfa ini dianggap sebagai asisten dewi dan kemunculan ninfa tidak hanya terbatas pada peradaban Yunani. Tetapi ada cerita tentang Dewi Asiria yang jatuh cinta dengan seseorang, tetapi dia membunuhnya secara tidak sengaja. Dan dia menghukum dirinya sendiri agar merubah dirinya menjadi ikan. Akan tetapi dia tidak bisa melakukannya. Akhirnya dia berubah di bagian bawahnya ikan.
dan di bagian atasnya manusia. Dan ditemukan banyak lukisan-lukisan Fir'aun dan Putri Duyung, serta beberapa patung yang terbuat dari perunggu yang diperkirakan berumur lebih dari 3.000 tahun. Ada pula budaya Eropa, banyak putri duyung yang memburu para pelaut untuk dibunuh. Banyak pula putri duyung yang telah muncul dalam banyak mitos, dan inilah kisah Putri Duyung. Realitas Putri Duyung. Melalui fakta kehidupan Putri Duyung, dapat dikatakan bahwa meskipun cerita Putri Duyung dianggap fiksi, beberapa fakta menunjukkan bahwa Putri Duyung itu ada. Seperti cerita yang diceritakan menunjukkan keberadaan Putri Duyung. Pada suatu malam, di dekat danau memancarkan cahaya dan ombak, seolah-olah laut memberitahukan kemarahannya. Orang-orang pun panik dan meninggalkan danau itu. Mereka menganggap ada ikan paus atau hiu predator yang akan menyerang mereka. Mereka semua keluar menunggu apa yang akan terjadi dengan kepanikan dan ketakutan. Lalu beberapa menit kemudian, makhluk yang menyerupai gadis yang sangat cantik dengan mata emas. Dia hampir telanjang dan tingginya sekitar 180 cm. Kemudian dia mulai keluar sedikit demi sedikit dan orang-orang tercengang melihat pemandangan itu. Karena dia terlihat seperti Putri Duyung yang disebutkan dalam mitos kuno. Dan pada saat itu orang-orang dengan cepat menjauh dari pantai. Setelah itu mereka mengambil semua harta benda dan anak-anak mereka. Dan mereka menjauh dari tempat itu. Cerita ini banyak yang dipercaya dan banyak pula yang tidak percaya. Wallahu a'lam. Dan inilah kisah keberadaan Putri Duyung. Setelah kami menjelaskan banyak informasi tentang realitas Putri Duyung, kami akan menunjukkan fakta Putri Duyung yang cantik dan sains ilmu pengetahuan. Karena sains mendukung teori bahwa orang-orang telah menyamakan antara Putri Duyung dan lembu laut. Karena lembu laut adalah hewan yang memiliki ekor datar. Serta penglihatan para sains di dalam air sendiri bermasalah. Ini tidak berarti bahwa hewan ini terlihat persis seperti Putri Duyung. Tetapi akan menjadi masalah terutama jika jarak pandangnya jauh. Dan ketika cahaya berkurang saat matahari terbenam, identifikasi makhluk ini sangat sulit. Dan mungkin sebagian besar laporan yang diketahui tentang Putri Duyung disebabkan oleh penglihatan yang kabur. Dan ini adalah Putri Duyung dan sains ilmu pengetahuan. Ada banyak legenda berbeda di zaman kuno yang mengatakan bahwa Putri Duyung benar-benar muncul. Wujud keberadaan Putri Duyung ternyata sudah dibahas oleh para ulama fikih. Dan mereka membahas Putri Duyung dengan istilah Adamiyatul Bahar, atau manusia laut, atau Huriyatul Bahar, atau peri laut. Mereka membahas status Putri Duyung, apakah Putri Duyung boleh dimakan, ataukah hukumnya seperti manusia yang boleh dinikahi. Kita semua tahu bahwa ada beberapa makhluk yang namanya ada di darat, namun juga ada di laut. Seperti kuda, ada kuda darat dan ada pula kuda laut, atau anjing. Ada anjing darat dan ada pula anjing laut. Begitu pula dengan manusia, ada manusia darat dan ada pula manusia laut. Al-Imam Az-Zurqani Al-Maliki rahimahullah, beliau ditanya, peri laut jika dinikahi oleh manusia, apakah peri laut tersebut akan bersama manusia itu kelak masuk surga? Lalu beliau menjawab, peri laut termasuk dari kalangan hewan, maka tidak boleh menikahinya, dan jika disetubuhi, maka pelakunya harus dihukum dengan hukuman yang bukan had karena sebuah tindakan kemaksiatan dan kriminalitas. Dan peri laut pada hari kiamat akan menjadi debu seperti hewan-hewan lainnya. Al-Bujairimi Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, Banatur Rum adalah ikan di laut yang menyerupai wanita. Dia memiliki rambut yang terurai panjang. Warnanya condong ke coklat-coklatan. Dia memiliki farj atau kemaluan dan payudara. Dan dia berbicara namun tidak dapat dipahami. Mereka tertawa dan terbahak-bahak. Terkadang ikan ini tertangkap oleh para pelaut kemudian dinikahi dan dikembalikan lagi ke laut. Ar-Rawiyani Asy-Syafi'i juga bercerita tentang para pelaut. Bahwasanya beliau Ar-Rawiyani, jika didatangi oleh nelayan yang membawa ikan dalam bentuk seorang wanita,
Maka beliau meminta sumpah dari nelayan itu bahwa dia tidak pernah menyetubuhinya. Kamaluddin Ad-Darimi Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, manusia laut adalah hewan yang menyerupai manusia, namun dia memiliki ekor. Al-Qazwaini berkata, ada seseorang yang datang membawa hewan ini di zaman kami dengan bentuk yang telah kami sebutkan. Dan disebutkan, sesungguhnya di Laut Syam, di beberapa waktu ada hewan yang bentuknya menyerupai bentuk manusia, dan dia memiliki jenggot putih. Mereka menamainya dengan Syekhul Bahr. Jika dia dilihat oleh manusia, maka mereka senang. Syekh Al-Fauzan Hafidhahullah berkata, ada namanya manusia laut. Ada ikan yang memiliki bentuk seperti manusia yang mereka namai dengan manusia laut. Setiap hewan laut yang diburu maka boleh dimakan walau dia berbentuk seorang lelaki atau wanita. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau pun pernah ditanya tentang manusia laut ini, dan beliau berfatwa akan bolehnya memakan hewan laut ini dengan berdalil dari hadis Nabi SAW. Pada akhirnya, kami ingin mengklarifikasi banyak informasi tentang realitas Putri Duyung, tetapi sayangnya belum dapat dipastikan apakah Putri Duyung itu berdasarkan imajinasi atau itu kenyataan. Jadi, tidak ada yang dapat disimpulkan tentang hal ini, dan Putri Duyung tidak disebutkan dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.